Selamat siang, perkenalkan saya Alvita dengan STB 181104. Ingin mempresentasikan tugas kami tentang finansi resource management. Nah, aplikasi yang kami buat adalah aplikasi penggajian, di mana aplikasi ini biasa digunakan oleh bendahara pada sebuah perusahaan. Bagian saya di sini adalah menjelaskan tentang database dan struktur codingnya. Nah, ini adalah tampilan database-nya. Nama database ini adalah gaji, di mana database ini terdiri dari beberapa tabel. Ada absensi, gaji karyawan, jabatan, karyawan, tunjangan, dan resource. Kemudian ini adalah struktur codingnya. Aplikasi yang kami gunakan adalah Edit Plus, yang isinya semua tentang PHP. Ini untuk codingan absensi. Gaji karyawan, jabatan, karyawan, tunjangan, user. Ini semua adalah struktur codingannya, membuktikan bahwa aplikasi yang kami buat ini bukan aplikasi yang dibuat secara langsung menggunakan WordPress. Nah, demikian yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya untuk tampilan aplikasi dan juga inputnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadhani atau biasa dipanggil Heri dengan STB 181095 dari kelas C konsep strategi bisnis, ingin mempresentasikan tugas akhir atau final dari mata kuliah konsep bisnis. Adapun konsep aplikasi yang saya gunakan yaitu berhubungan dengan finance resource management, di mana aplikasi ini menyusun data penggajian dari para karyawan yang biasa. Sistem ini sering digunakan oleh bendahara pada sebuah perusahaan. Baik, teman saya Alpisa telah menjelaskan struktur dari database pada aplikasi ini beserta tabel yang ada pada dalam database itu sendiri. Tugas saya yaitu menjalankan aplikasinya. Tugas saya menjalankan aplikasinya beserta proses input dari aplikasi itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk pada localhost database-nya. Kita login menggunakan user yang telah terdaftar dalam database. Kita buka aplikasinya, localhost, aplikasi penggajian. Seperti ini tampilan login dari aplikasi penggajian. Baik, saya akan login dengan user yang telah terdaftar pada database 23. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi penggajian yang ingin saya presentasikan. Baik, di sini ada tabel absen, di mana nantinya admin bisa menginputkan list atau daftar kehadiran pada tiap karyawan pada 1 bulan full dia bekerja pada perusahaan. Baik, kita coba memasukkan contoh Alpisa. Dia masuk pada jam 7.30 dan keluar pada jam 3.30. Dia mulai bekerja pada perusahaan ini pada tanggal 1 bulan 1 2021. Jumlah kehadirannya pada 1 bulan yaitu 30 hari full. Baik, kita akan membuatnya.
Seperti ini tampilan dari proses input data karyawan pada absensi list. Baik, nantinya bendahara bisa membuat struk atau resi dari absensi list ini untuk di store pada atasannya. Kita coba print dari hasil absensi list ini. Seperti ini resi atau struk absensi list yang nantinya bisa di store ke atasan. Baik, selanjutnya ada tabel karyawan. Di sini merupakan tabel dari biodata karyawan yang telah bekerja pada perusahaan. Nantinya admin bisa membuat contoh nama karyawan Alpisa, tempat lahir Makassar, tanggal 10 1998, agamanya Kristen, alamat karyawan PK7, nomor HP-nya, email contoh alpisa@gmail.com, paspor email yang telah terdaftar pada perusahaan contoh 123. Terus kita bisa menambahkan foto dari karyawan. Contoh foto ini, ID jabatannya dia menjabat dengan ID jabatan 1. Create. Ini adalah tampilan atau output dari proses input pada karyawan list. Bendahara juga bisa mencetak struk untuk menyerahkannya pada atasan jika diperlukan. Seperti ini hasil dari struk karyawan atau biodata karyawan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tabel jabatan. Pada tabel jabatan, admin atau bendahara juga bisa membuat berbagai macam jabatan-jabatan yang ada pada perusahaan. Contohnya, admin bisa membuat jabatan marketing. Jabatan marketing memiliki gaji pokok 5 juta. Dan tanggal gajian dari karyawan dengan jabatan marketing itu bisa diatur. Contoh dia mulai penggajian pada tanggal 2020 bulan 1 tanggal 3. Create. Nantinya penggajian dengan jabatan marketing akan masuk pada tanggal 2020 tiap tanggal 3 tiap bulannya, mulai terhitung pada tanggal 2020 bulan 1 tanggal 3. Nantinya admin juga bisa mencetak resi atau struk dari jabatan untuk diserahkan kepada atasannya. Sebagai bukti, seperti ini tampilan dari list jabatan. Admin juga bisa menambahkan beberapa jabatan lainnya sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada pada perusahaan. Baik, kita lanjut kepada gaji karyawan. Gaji karyawan kita bisa memasukkan nomor ID absennya berapa, ID jabatannya berapa, gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, potongan dan lain-lain. Baik, coba kita lihat proses inputnya seperti ini. ID karyawannya contoh 1, ID absennya pada list absensi 1, ID jabatannya juga 1, kodenya 1, gaji pokoknya yaitu 5 juta. Tunjangan jabatannya itu anggap kita berikan 50.000 tunjangannya, potongannya 0, gaji bersihnya 5 juta. Baik, seperti ini penggajian atau list gaji karyawan pada perusahaan. Nantinya
admin bisa mencetak struk untuk memberikan kepada atasannya. Seperti ini tampilan struk dari gaji karyawan. Nantinya admin bisa memberikan struk tadi ke atasan untuk mengetahui daftar penggajian pada seluruh karyawan yang ada pada perusahaan itu. Baik, kita ke tunjangan, tabel tunjangan. Pada tabel tunjangan, admin bisa memberikan berbagai macam tunjangan beserta keterangan dari tunjangan itu sendiri dan tanggal dari update tunjangan itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan tempat dia bekerja. Contohnya kita buat tunjangan sebesar 50.000 untuk anak. Dan tunjangan ini kita terupdate pada tanggal 1 bulan 1. Seperti ini hasil tunjangan yang telah diinput. Nantinya bisa dicetak struknya guna memperlihatkan kepada atasan dengan tunjangan anak. Seperti ini tampilan struk dari tunjangan yang telah dibuat oleh admin. Admin nantinya bisa menambahkan beberapa tunjangan sesuai aturan-aturan yang berlaku pada perusahaan. Baik, mungkin cukup sampai sini presentasi saya dari proses penggajian pada aplikasi penggajian yang biasa digunakan bendahara. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan dari segi kata-kata, maafkan. Sekian dan terima kasih.